Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya Clarissa Yunita dengan NIM 87, saya Dede Pakeni dengan NIM 100, saya Alisa Bila dengan NIM 98, saya Monika Aulia Mozer dengan NIM 96, saya Dede Pakeni dengan NIM 66. Baik, presentasi akan dimulai oleh yang pertama itu ada latar belakang. Jadi Pusat Data Nasional atau PDN merupakan data penting milik seluruh instansi pemerintah yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan serta pemulihan data bagi instansi pusat dan pemerintahan daerah. Data yang disimpan meliputi data kependudukan dan keluarga seperti nama, alamat, NIK, informasi kesehatan masyarakat, data siswa, kurikulum dan data penting lainnya dari berbagai sektor. Nah, kasus yang kita ambil itu di sini ada Kominfo menjelaskan bahwa Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya dari PT Telkom terjadi gangguan karena ransomware bernama Brainkeeper. Nah, pasca ransomware ditemukan terdeteksi aktivitas seperti instalasi file berbahaya, penghapusan sistem file penting dan menonaktifkan layanan berjalan. Kemudian Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Berkaitan dengan itu, hacker meminta uang tebusan sebesar $8 juta atau sekitar 131 miliar dengan berdalih penguncian akses akan dibuka apabila tebusan sudah dibayarkan. Pemerintah menolak permintaan tebusan tersebut setelah memastikan data yang tereskripsi oleh peretas masih berada di dalam server PDN. Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Adapun kronologi serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan siber jenis ransomware bernama Brainkeeper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengenskripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar $8 juta atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburia, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0 dan lebih dari 50 juta data warga berisiko terekspos dalam insiden. Jadi berikut adalah berita yang kami ambil studi kasusnya. Lalu selanjutnya ada penyebab. Tercatat ada 6 penyebab. Yang pertama yaitu tidak memadai dalam manajemen risiko data. Sistem yang digunakan tidak memiliki perlindungan yang cukup kuat untuk menghadapi serangan ransomware. Dalam kasus ini, pelaku itu berhasil menonaktifkan perlindungan Windows Defender, memungkinkan pelanggan untuk berjalan tanpa hambatan. Yang kedua ada keamanan sistem yang tidak memadai. Software yang tidak diterapkan atau memiliki celah keamanan memberikan ruang bagi prioritas untuk masuk ke sistem. Brainkeeper ransomware ini sering memanfaatkan eksploitasi ini untuk menginfeksi jaringan. Yang ketiga ada kerentanan software. Tidak adanya firewall tangguh, autentifikasi multifaktor, atau enkripsi data mempermudah berakses ke informasi sensitif. Hal ini membuat sistem lebih rentan terhadap serangan besar-besaran. Yang keempat adalah kurangnya proteksi berlapis, minimnya persiapan. Tidak adanya firewall atau enkripsi data yang mempermudah akses ke kertas untuk itu kelima ketidaksiapan dalam menghadapi ancaman siber, yaitu minimnya persiapan atau respon cepat terhadap serangan atau akibatnya kerusakan yang lebih besar. Sistem yang tidak dipasang ini akan memungkinkan proteksi beroperasi dalam waktu lama. Kemudian ada rumah teror atau kelemahan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya ada dampak akibat serangan hacker. Serangan hacker pada Pusat Data Nasional atau PDN mengakibatkan dampak yang signifikan seperti yang pertama ada gangguan operasional. PDN sementara lumpuh akibat serangan ransomware yang membuat akses ke data menjadi
menjadi terhambat. Yang kedua adalah terdapat beberapa data yang belum dipulihkan dan beresiko hilang. Dari 282 data yang ada, hanya sekitar 44 data yang berhasil dipulihkan, sementara sisanya masih dalam proses monitoring. Yang ketiga adalah keraguan masyarakat akan keamanan data pemerintah yang ada. Karena serangan ini menyoroti pentingnya keamanan data dan menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk meningkatkan langkah-langkah mitigasi. Pemerintah akan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah solusi pemerintah dalam menangani kasus ini dan upaya pencegahan pemerintah. Yang pertama adalah saat kasus ini terjadi, pemerintah memberikan solusi. Yang pertama adalah perbaikan sistem keamanan. Jadi tim teknis akan diterjunkan untuk memulihkan dan memperkuat sistem keamanan pusat data nasional. Yang kedua adalah peningkatan keamanan siber. Untuk mengidentifikasi, untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional. Yang ketiga adalah investigasi mendalam. Jadi pemerintah akan mencari pelaku sebenarnya dari balik kasus ini. Kemudian untuk yang di sini adalah pencegahan agar tidak terkena serangan siber. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi pemerintah sudah membuat program pelatihan dan edukasi tentang kejahatan siber di dalam ranah pendidikan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kerjasama internasional. Jadi pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Hal ini dilakukan karena kejahatan siber itu tidak mengenal batas negara, sehingga perlu kerjasama dari negara lain. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan teknologi. Pemerintah telah melakukan pengembangan teknologi berupa Cyber Security Operation Center atau CSOC untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya serangan cyber. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum yang tegas. Pemerintah telah memberikan sanksi hukum yang tegas dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan cyber yang tertera pada pasal 44 UU ITE ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya peran mahasiswa yang mendapatkan sekolah lakukan untuk menanggapi kasus cyber ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi digital. Artinya mahasiswa ini dapat mendiskusikan tentang serangan cyber, terutama pada kasus ini di PDN ya, karena mahasiswa juga kan data-datanya masuk ke PDN, jadi kita harus membuka mata dan berdiskusi tentang hal itu. Terus pengembangan kemampuan berbicara dan berargumentasi. Setelah kita mendiskusikan itu, kita open pikiran kita tentang masalah itu, kita harus memberanikan untuk berargumentasi, menyuarakan pendapat kita terkait hal itu. Kemudian dapat meningkatkan toleransi dan pemahaman keberagaman. Karena mahasiswa ini menyeluruh, jadi kita harus memperluas wawasan dengan mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan dan budaya melalui interaksi di media sosial. Selanjutnya itu pendidikan literasi digital dan keamanan data. Mahasiswa bertanggung jawab meningkatkan literasi digital dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Yang kelima ada berkontribusi dalam penyederhanaan administrasi kependudukan digital. Artinya mahasiswa ini terlibat dalam mempercepat administrasi kependudukan berbasis digital dan memastikan akurasi serta keamanan data. Yang keenam ada pengembangan dan implementasi kebijakan teknologi digital, yaitu mahasiswa dapat mendukung pengembangan kebijakan yang melindungi data pribadi dan memastikan keberlanjutan sistem kewarganegaraan digital itu adil dan etis. Selanjutnya inovasi teknologi dan penciptaan lapangan kerja, karena mahasiswa itu kan generasi yang akan membangun bangsa ke depannya. Jadi mahasiswa itu diharapkan untuk bisa lebih inovatif lagi terhadap teknologi ini supaya mencegah terjadinya serangan cyber di masa depan. Yang terakhir yaitu membangun ekosistem digital yang aman dan etis. Mahasiswa membantu untuk membentuk ekosistem digital yang aman dan etis dengan mendukung kebijakan dalam menjaga privasi, transparansi, dan keberlanjutan kewarganegaraan digital. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, kasus penetasan menggunakan prinsip ransomware pada Pusat Data Nasional PDN Indonesia mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem keamanan cyber negara, mulai dari kerusakan perangkat lunak,
juga manajemen risiko data yang tidak memadai. Dampaknya tidak hanya melumpuhkan sebagian besar layanan publik, tetapi juga menyoroti pentingnya upaya peningkatan keamanan cyber melalui edukasi, kerjasama internasional, pengembangan teknologi, dan penegakan hukum. Di era digital ini, peran aktif mahasiswa dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital dan mendukung inovasi keamanan cyber menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih tangguh, aman, dan inklusif di tengah ancaman cyber yang terus berkembang.